Selamat datang saudara di dalam bulan yang baru. Di bulan April. Tanggal 1 April kemarin. Biasanya orang membuat tanggal 1 itu menjadi April Mop. Mereka ngeprank sana ngeprank sini kan. Tapi kita percaya bahwa kita ini punya Tuhan Yesus yang tidak pernah ngeprank saudara. Arti kata lain ketika Tuhan memberikan janjinya kepada kita, Tuhan pasti akan menggenapi janji itu. Jadi bersiap-siap ya, sepanjang 1 bulan ini persiapkan hati saudara. Menerima janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Anda. Apa yang Tuhan kasih itu tidak akan terlalu cepat dan tidak akan terlalu lambat. Tapi selalu tepat pada waktunya. Dan waktu itu adalah waktunya Dia, bukan waktu kita. Saudara lihat ketika saya punya bola gini ya. Ketika saya mau melemparkan bola ini kepada seseorang, maka dia akan begini saudara. Siap terima bola? Maka dia akan begini. Apa ini posisinya? Ancang-ancang. Ketika bola itu datang dia siap menangkap. Berbeda dengan orang yang saya tidak katakan mau melempar bola kepada dia. Dia akan apa? Diam aja. Seems like nothing happened. Kayak gak ada apa-apa yang terjadi. Tapi bagi dia yang mendengar saya, gue lempar bola nih. Siap-siap ya, tangkap loh ya. Dia begini saudara. Pasang kuda-kuda sedikit dan siap menerima itu. Dan jangan sampai bola itu jatuh, tapi ketangkep. Nah apa yang saya coba sampaikan adalah seperti itulah posisi kita. Pada saat Anda menerima apa yang dari Tuhan. Siap. Hatinya siap. Ancang-ancang saudara. Those who wait upon the Lord. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan diam aja. Tapi dengan seluruh tubuh, hati, sikap, itu posisinya beda. Karena begitu ada sesuatu yang datang kepada dia, entah itu kesempatan, entah itu adalah another opportunity atau pintu yang terbuka, dia langsung sigap dan dia langsung menangkap kairos itu. Jadi apa yang saya coba sampaikan, mari sama-sama. Kita bukan seperti orang yang berjalan seperti kemana air mau membawa kita. Anda tahu only dead fish that goes with the flows. Hanya ikan yang mati yang ikut arus air. Tapi ikan yang hidup adalah ikan yang berenang. Berjalan menuju kepada tempat yang baik. Tuhan punya tempat yang baik buat saudara. Siap. Ambil ancang-ancang. Karena bagi saudara yang sedang mengalami masalah dalam keuangan, Tuhan punya cara yang baru buat saudara. Jangan menggunakan metode yang lama. Kalau kita menggunakan metode, maka kita akan menuhankan metode tersebut. Kita tuhankan satu aja, Yesus Kristus. Cara ini cara yang baru, belum pernah saya pakai sebelumnya, it's okay. Tuhan sedang membuat jalan di depan saudara. Dia sedang membuat tanah yang bergelombang itu akan diratakan. Tanah yang berlobang itu akan ditimbun. Sehingga kita semua dicintainya dapat berjalan menuju tanah perjanjian. Dan ingat, penyertaan Tuhan, tiang awan dan tiang api bahkan malaikatnya akan diperintahkan untuk menjagai saudara senantiasa. Saya berdoa dalam nama Yesus, sepanjang bulan April ini tidak ada satupun yang kekurangan. Tidak ada satupun yang mengalami keterpurukan. Yang ada adalah engkau mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Karena kita di dalam Yesus terima yang terbaik. Siap?
Bulan apa ini? Bulan April kita mendapatkan berkat yang terbaik dari Yesus Kristus. Yang siap boleh angkat tangan tinggi-tinggi coba. Ayo, boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Judul yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang identitas, identity. Saudara lihat, Yesus memiliki misi, yaitu membuat kita semua tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anda diselamatkan di bumi dan di sorga. Itu misi utamanya Yesus. 3,5 tahun dia melayani, 30 tahun dia ada di dunia, ya kan? Misinya cuma satu, membuat kita semua tidak binasa. Bapa Yahweh mengirim Yesus untuk menebus dosa kita semua. Nah, untuk menyelesaikan itu, maka ada 5 hal mission that have to be completed by Jesus. Yang pertama adalah kelahirannya. Kita ingat tentang bagaimana Yesus lahir, memperingatilah kita ini dengan Natal, Christmas and celebration. Berikutnya yang kedua tentang kematian. Passover kemarin Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menebus dosa. Nah yang ketiga adalah tentang kebangkitan, kuburnya kosong. Iblis berpikir dia sudah meninggal nih. Tapi ternyata dia bangkit dari kematian. Beberapa waktu ke depan nanti saudara, Yesus naik ke sorga. Dan nanti kedatangannya yang kedua. Anda lihat 4 ini sudah Tuhan genapi, kecuali 1 belum. Itulah sebabnya. Ini adalah 5 hal yang Yesus kerjakan supaya kita tidak binasa. Agreed? Sekarang saya ingin membahas di poin yang ketiga tentang kebangkitannya. Saudara tahu, inilah yang membedakan Tuhan kita dengan tokoh agama yang lain. Yang lain meninggal karena usia, karena sakit. Tetapi yang satu ini, Tuhan yang bernama Yesus, itu bangkit dari kematian. Brahma, Wisnu, Muhammad, Buddha, they all died. Mereka semua meninggal. Tidak ada satu pun yang bangkit. Kecuali 1, Yesus Kristus. Yesus bangkit dari kematian. Maka dari itu saya percaya gini saudara, kita yang di dalam Yesus, apapun yang mati, itu juga ikut akan dibangkitkan bersama dengan dia. Bersiap-siap ya, keuangan, kesehatan, hubungan Anda yang mati antara satu yang lain, semuanya akan dipulihkan. Yang hilang akan Tuhan kembalikan. Jauh lebih besar, double portion Tuhan akan nyatakan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan mencintai saudara. Amin. Pulang dari tempat ini, terimalah berkat anugerah yang dahsyat dari Yesus Kristus. Sepanjang bulan engkau dipelihara sempurna oleh karena anugerahnya menyertai kita dengan sempurna. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan saya diberkati. 2, 3 katakan saya diberkati. Kenapa dia bangkit? 1, karena manusia berdosa. Manusia berdosa saudara. Coba kalau kita renungkan sedikit di sini. Apa arti kata orang yang berdosa? Apa arti kata orang berdosa guys? Oh kok guys? Kebanyakan dalam deep talk. Soal yang dikasih Tuhan. Apa yang dimaksud dengan orang berdosa? Pada umumnya orang kan berkata begini. Gini Pak. Orang yang berdosa adalah orang yang melakukan tindakan dosa. Orang yang berbuat dosa sih. Makanya tobat. Jangan bohong terus. Makanya tobat. Tobat.
mencuri. Dia dikategorikan sebagai orang yang berdosa itu tergantung dari tindakannya dia. Tindakan yang melanggar hukum. You see? Sehingga dia menjadi budak dosa. Terjerat oleh judi, kakek Zeus kah? Minuman keras. Dia terjerat di sana dengan budak dosanya, di sana statusnya, dan dia akan mengalami yang namanya penghakiman, dan juga pada akhirnya orang yang di dalam dosa endingnya adalah apa? Maut, yaitu kematian. Jadi orang yang berdosa adalah orang yang melakukan tindakan dosa, gitu kan? Makanya kita jangan melakukan tindakan yang gak benar. Kita harus jaga diri. Wait, tunggu dulu. Itu yang kelihatan bukan? Bagaimana kalau ada yang tidak kelihatan? Bagaimana kalau dosa yang dia miliki itu adalah di dalam dirinya. Yang dimana dia dengan Tuhan sendiri yang tahu. Dia mau lepas tapi dia gak bisa. Yang tadi saya sebut itu yang kelihatan guys. Tapi yang di dalam ini loh. Yang dimana kita mau lepas, orang kalau hidup dalam dosa itu adanya satu, suara capek. Bingung, stres dan semuanya mati. Imannya mati, harapannya mati dan lain sebagainya. It's all that. Tapi saya ingin menunjukkan satu hal kepada saudara bahwa masih ada solusi kok. Beberapa waktu yang lalu saya live streaming di TikTok. Biasa kalau saya live streaming dengan programnya adalah Deep Talk di sini. Dan banyak loh orang Makassar yang masuk di sana. Ada Ibu Kurni juga ada di belakang ya, sempat masuk juga. Dan dalam Deep Talk ini saya memberi diri untuk menceritakan dari hati ke hati apa adanya. Orang berkata katanya Pastor Billy kalau lagi nge-live sama lagi di atas mimbar beda total katanya. Tapi suatu saat dalam program ini ya, ada yang request lagu, saya nyanyikan lagu, ada yang mau cerita sampai saya terkejut dan terheran dalam session yang kesekian ada seseorang berkata gini, Kak, saya mau cerita, tapi tolong jangan dihakimi ya. Apa? Apa yang terjadi? Saya berkata, saya sudah bergumul dengan keadaan ini selama 2 tahun tapi saya tetap jatuh terus. Anda tahu apa? Dia berkata, saya LGBT Kak. Saya tahu ini salah. Ini dosa yang membuat diri saya hancur. Di satu kota. Saudara lihat ketika dia berkata, dia nulis typing di situ ya. Saya itu kagum. Kenapa? Karena dia so desperate untuk bisa lepas tapi gak tahu caranya. Akhirnya dia memberanikan diri mengekspos gua begini. Saya harus gimana Kak? Dari hati kecilnya dia pengen lepas dan dia tahu itu salah. Dia berbuat tindakan dosa, you see? Akhirnya saya di situ memberikan alasan, solusi. Ingat ya bahwa kita di dalam Yesus itu ada 2 macam. Satu kita di-justified, yaitu kita dideklarasikan sebagai orang benar yang membuat kita lepas dari hukuman dosa. Tapi jangan lupa kita harus di-sanctified, dikuduskan supaya kita lepas dari kuasa dosa. Beda. Satu lepas dari hukum dosa, sehingga bukan kita yang dihukum. Yang satu lepas dari kuasa dosa, sehingga kita tidak ditarik lagi ke dalam kejatuhan yang sama. Oke Kak, terus saya harus gimana? Saya kuatkan dia, teman-teman yang lain kuatin dia. Kau gak sendiri kok. Remember, tidak ada orang yang sempurna. Yang ada adalah kita disempurnakan menjadi seperti Kristus. Let's grow together, saya berkata.
Mari kita tumbuh sama-sama. Dosa, ngatasi dosa ini gimana coba? Sampai suatu saat saudara tiba-tiba ada ayat yang berkata dalam Roma. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan ayat di Roma 5 ayat 12 berkata begini. Sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui siapa? Satu orang. Dan maut masuk di dosa itu. Oleh dosa itu demikianlah maut menyebar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa gara-gara siapa biang keroknya? Satu orang. Yang bernama siapa? Adam. Dari situ saudara saya menemukan bahwa dosa itu bukanlah sebuah tindakan. Tapi dosa itu adalah sebuah identitas. Identitas. Orang berdosa itu bukan karena dia melakukan tindakan yang salah atau yang keliru atau yang melanggar. Tapi orang berdosa itu adalah sebuah identitas. Identitas. Loh kok bisa? Karena kita tahu saudara bahwa kita langsung aja bahwa akibat dosa adalah maut, mati. Saudara kita tidak bisa memilih mau lahir di dalam keadaan seperti apa bukan? Saya kasih contoh begini. Saya lahir di dunia ini dengan etnis. Menurut Anda apa? Cindo kah? Chinese Indonesia? Saya nggak bisa Mandarin. Atau mungkin kadang-kala saya ngerasanya bahwa Ciban saudara. Ciban itu Cina Belanda. Karena opa saya yang dari mami itu ada sedikit darah Belandanya. Makanya kulit saya bukan putih tapi merah. Tapi saya satu hal saya nggak bisa memilih lahir di dalam keadaan yang seperti apa. Kenapa saya nggak lahir di dalam suku Jawa? Atau suku Batak, Sunda? Kalau lebih bagus lagi kenapa gua nggak lahir sebagai orang bule? Bukan bule tapi jadinya Billy. Tapi yang saya tahu saya sekarang adalah Cindo, Cina Indonesia. Nah sekarang gini. Ketika saya menyadari kondisi ini, saya belajar kungfu, ya kan? Ketika saya melakukan tindakan belajar kungfu itu tidak menjadikan saya semakin menjadi Chinese. Saya makan ayam kung pao tidak menjadikan saya semakin tambah Chinese. No. Saya makan Hainan chicken rice itu enggak membuat saya semakin tambah Chinese. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuat saya semakin lebih Chinese atau kurang Chinese. Sama halnya dengan kita. Kita lahir di dunia ini di dalam keadaan berdosa. The Bible said we born into this world as a sinner. Sebagai orang yang berdosa. Jadi berdosa, orang berdosa itu bukan tindakan. Tapi itu adalah identitas kita. No wonder kita mikirnya negatif. No wonder kita ngelakuin ini, ngelakuin itu. That's your identity gitu. Dan kita tahu semua bahwa akibat dosa adalah mati. Maut. Yang mati apa? Keuangannya mati. Kesehatannya mati, hubungan keluarganya mati. Oke, ini gara-gara siapa coba? Gara-gara kita? No. Kita lahir aja keadaan sudah sebegitu. Gara-gara warisan yang diturunkan oleh satu orang yang namanya adalah Adam. Saya berjelas lagi, Roma 5 ayat 17. Lihat nih. Sebab jika karena kesalahan satu orang maut telah berkuasa. Loh coba loh. Melalui orang itu yang satu itu. Roma 5 ayat 9 sekarang solusinya bagaimana?
Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dibuat berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang yang namanya siapa saudara? Yesus. Banyak orang dibuat menjadi apa? Benar. Sekali lagi yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk baca sama-sama ya dengan suara yang keras yuk. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Oke, sekarang lihat. Jika laut tidak bisa menghalangi Musa untuk menyeberang Laut Merah. Dan juga jika tembok tidak bisa menghalangi Yosua, meskipun tembok Yeriko. Dan jikalau ada raksasa tidak bisa menghalangi Daud untuk maju ke depan. Demikian pula kematian tidak dapat menghentikan Yesus. Maka saudara yang di dalam Yesus tidak ada yang dapat menghentikan saudara. Engkau yang di dalam Yesus tidak ada yang dapat menghentikan saudara untuk ada di atas bukan di bawah, jalannya naik bukan turun dan diberkati dengan luar biasa. Bulan ini engkau terima yang terbaik karena Tuhan mencintai dan mengasihi saudara. Come on, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oke, sekarang kita fair-fairannya gimana nih? Seperti tadi saya berkata, orang berdosa itu bukan karena tindakan, namun karena sebuah identitas. Sekarang dalam Yesus itu bukan tindakan. Oh iya loh, dalam Yesus itu bukan tindakan. Nah kalau di dalam Yesus kan harusnya ke gereja. Kalau dalam Yesus harusnya jaga kekudusan dong. Kalau di dalam Yesus kita hidup itu di dalam Yesus. Kita harus membawa penyembahan dengan cara yang sedemikian rupa. Kalau di dalam Yesus, maka kita harus mengucapkan, saudara lihat di dalam Yesus itu bukan tindakan. Tapi di dalam Yesus itu adalah identitas saudara. Fair kan? Orang berdosa itu bukan karena tindakan, tapi karena identitas. Karena Adam. Tapi karena Yesus, engkau di dalam Yesus itu bukan karena tindakan. Tapi itu karena identitas saudara. Yang lama berlalu, yang baru datang dan engkau adalah ciptaan yang baru. Sama-sama katakan dengan saya dalam Yesus. 1, 2, 3 katakan. Lebih keras lagi boleh yuk. 1, 2, 3 katakan. Saya dalam Yesus. That's your identity. Saya ini seperti ingin menunjukkan, ini loh identitas Anda yang baru. Nah, setiap kali pikiran negatif menyerang saudara, seorang langsung berkata, saya di dalam Yesus dong. Tidak ada itu pikiran negatif itu. That's my identity. Lihat kenapa burung bisa terbang, karena dia identitasnya burung. Tindakannya apa? Dia bisa terbang. Kalau identitasnya ikan, tidak mungkin dia bisa terbang. Anda lihat di sini maksudnya apa? Identitas menentukan tindakan saudara. Kalau saudara sedang sakit saat ini, saudara berkatalah begini, saya dalam Yesus. Dalam Yesus hidupku ini. Tidak ada itu namanya sarang penyakit di dalam tubuh saudara yang di dalam Yesus. Sembuh seketika. Ketika saudara mengalami kehilangan atau mungkin Anda berada di dalam titik Anda yang paling rendah sekalipun. Saudara berkata, saya di dalam Yesus. Meskipun saya di dalam penjara tapi saya di dalam Yesus. Saya percaya yang satu kali ini pun dapat bisa membuat saya keluar dengan sangat luar biasa. Di dalam Yesus saudara. Ketika engkau sadar engkau di dalam Yesus, identitas saudara, maka yang terjadi adalah yang pertama, engkau warga sorga. Yang kedua, engkau adalah ciptaan yang baru. Dan yang ketiga, engkau adalah orang yang punya kehidupan. Anda punya hutang, masalah keuangan. Berkatalah, saya dalam Yesus.
Ketika engkau sadar hidupmu di dalam Yesus, maka keuangan saudara itu akan dipulihkan dengan caranya Yesus. Karena mereka yang di dalam Yesus tidak akan pernah terpuruk. Orang yang di dalam Yesus, meskipun dia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Akan bangkit lagi. Remember your identity. Ingat identitas saudara, karena identitas akan menentukan hasil dan tindakan saudara. Gampang marah nih. Dalam Yesus, saya dalam Yesus. Diserempet mobil, oh saya di dalam Yesus. Ayo coba, Anda berbuat dosa. Tapi berkata ingat identitas Anda, saya dalam Yesus. Saya yakin Anda tidak akan bisa melakukan tindakan dosa. Kenapa? Karena identitas Anda seperti mereject. No, I am a fish. Bukan burung gua. Ya gak bisa saya terbang, bisanya berenang. Ketika engkau sadar identitas saudara siapa, it is impossible bagi Anda untuk melakukan dosa. Wow, keren nih. Saya mau putarkan satu video saudara. Dan saya harap video ini bisa memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Silakan saksikan video yang satu ini. Ini adalah seekor anjing yang tidak pernah bersentuhan dengan manusia sama sekali. Yang dimana kondisinya dia homeless. Tak punya rumah. Dan hopeless. Gak ada harapan. Okay. Hey. You wanna hold it for me? I'll touch it. Hold it. It's okay. It's okay. This is one of the worst mattings I've ever seen in my life. Hey. Precious boy, taking a chance to let love in. And then that's a pass. And then behind this one. Main musik. In your arms, I don't wanna be anywhere else. Alright. Just looking for your eyes. With your hold fast to my destination. Know that the road will be long. Light up the sky, let the beauty define us and give all we got. We're two side by side with impossible dreams, taking a chance to let love in. Storms come, learn to be strong. Don't lean on anyone else. Come to be in your arms. I don't wanna be anywhere else. Kenapa saya putarkan video ini? Untuk menunjukkan saudara bahwa apa yang dilakukan oleh manusia menangkap dan mengambil anjing itu, dibersihkan dari kutu, dari yang homeless, hopeless, diangkat dan diambilnya dan dibersihkan. Bukankah itu sama seperti Yesus?
Saya, kalau Anda lihat foto yang terakhir ini, apa bedanya anjing sama orang di sebelah? Sama-sama homeless, sama-sama hopeless, sama-sama gak punya masa depan. Anda tahu lihat anjing itu lebih baik daripada saya. Lebih baik daripada kita semua. Kita ini orang berdosa tadinya. Tapi Tuhan turun. Karena dia sangat mencintai kita semua. Dia jadi pemulung. Masuk ke sampah. Dan mencari. Dan menemukan saya, menemukan saudara. Dan diambil. Tapi yang di sampah tersebut ada orang tuh berkata, jangan. Tapi aku mau ini. Ya kau beli. Berapa harganya? Nyawamu. Ya udah gua kasih nyawa saya. Akhirnya Yesus mati. Dan Yesus mengambil kita dari tempat yang kumuh dan dibersihkan. Dan sekarang kita semua memiliki identitas yang baru. Yaitu apa? Di dalam Yesus. Dan orang yang di dalam Yesus, dia memiliki masa depan yang cerah. Tidak ada keselamatan di luar dari Yesus Kristus. Tidak ada. Nah saat ini di antara saudara yang baru pertama kali hadir dan jikalau engkau belum berjumpa dengan Yesus, receive Jesus as your Savior. Beritahu kami untuk dibaptis. Bertumbuhlah di dalam Dia. Karena tidak ada di dunia ini yang dapat melepaskan kita dari perbuatan dosa yang nantinya akan mati dan binasa. Selain karya Yesus. Anda sebagai seorang istri, dalam Yesus saya di dalam Yesus. Suaminya akan pulang kok. Anda sebagai seorang suami punya istri, saya suami yang di dalam Yesus. Saya suami di dalam Yesus. Anda bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga saudara. Dengan cara Tuhan, karena engkau di dalam Yesus. Siapapun saudara, ketika engkau hidup di dalam Yesus, kuasa supranatural itu terjadi. Yang tidak pernah kita pikir atau bayangkan, semuanya Tuhan dapat kerjakan melalui hidup Anda yang di dalam Yesus. Remember, di dalam Yesus itu bukan tindakan, tapi di dalam Yesus itu adalah identitas kita semua. Mari kita pulang tempat ini dengan berkata, saya di dalam Yesus. Nikmati perjalanan rohani bersama dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Siapa diberkati pada malam hari ini? Coba angkat tangan tinggi-tinggi coba. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita.